Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas contoh soal penilaian akhir semester SKI kelas 7 semester 1 tahun 2022. Soal yang pertama, sebelum Islam datang, mayoritas masyarakat Mekah memiliki mata pencarian A. Pertanian, perdagangan, peternakan. B. Nelayan, perdagangan, peternakan. C. Pertanian, nelayan, perdagangan. D. Industri, perdagangan, dan nelayan. Jawabannya adalah A. Pertanian, perdagangan, peternakan. Soal nomor 2, tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW ke dunia ini adalah sebagai rahmatan lil alamin. Apakah arti dari rahmatan lil alamin? A. Rahmat bagi umat Islam. B. Rahmat bagi semesta alam. C. Membinasakan orang-orang kafir dari muka bumi. Dan D. Membangun perekonomian umat Islam. Jawabannya adalah B. Rahmat bagi semesta alam. Soal nomor 3, tujuan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan ajaran Islam adalah A. Ingin menjadi penguasa di muka bumi. B. Memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Islam. C. Membunuh orang-orang kafir. Dan D. Memperbaiki kondisi masyarakat agar kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya adalah D. Memperbaiki kondisi masyarakat agar kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 4, sebelum Islam datang, masyarakat Mekah hidup dalam kondisi yang jauh dari nilai-nilai kebenaran, baik dari segi moral maupun akidahnya. Kondisi ini disebut dengan istilah A. Masyarakat modern. B. Masyarakat jahiliyah. C. Masyarakat madani. D. Masyarakat maju. Jawabannya adalah B. Masyarakat jahiliyah. Soal nomor 5, pada tanggal berapakah Nabi Muhammad SAW dilahirkan? A. 20 April tahun 571 Masehi. B. 20 April tahun 570 Masehi. C. 20 April tahun 572 Masehi. Dan D. 10 April tahun 571 Masehi. Jawabannya adalah A. 20 April tahun 571 Masehi. Soal nomor 6, wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah A. Surah Al-Ma'idah ayat 20. B. Surah Al-Alaq ayat 1-5. C. Surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Dan D. Surah Al-Fatihah ayat 1-7. Jawabannya adalah B. Surah Al-Alaq ayat 1-5. Soal nomor 7, perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi terdapat dalam A. Surah Al-Hijr ayat 94. B. Surah Al-Furqan ayat 10. C. Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Dan D. Surah Al-Alaq ayat 1-5. Jawabannya adalah C. Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Soal nomor 8, perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan terdapat dalam A. Surah Al-Hijr ayat 94. B. Surah Al-Furqan ayat 10. C. Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Dan D. Surah Al-Alaq ayat 1-5. Jawabannya adalah A. Surah Al-Hijr ayat 94. Soal nomor 9, cara yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah adalah A. Dengan cara kekerasan. B. Dengan cara pemaksaan. C. Dengan cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan.
D. Dengan cara berperang. Jawabannya adalah C. Dengan cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Soal nomor 10. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang rumahnya dijadikan pusat berdakwah adalah A. Al-Arqam, B. Alqamah, C. Utsman bin Affan, D. Zaid bin Thabit. Jawabannya adalah A. Al-Arqam. Soal nomor 11. Di bawah ini adalah nama-nama sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq kecuali A. Abdurrahman bin Auf, B. Sa'id bin Abi Waqqas, C. Zubair bin Awam, D. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya adalah D. Ali bin Abi Thalib. Soal nomor 12. Salah satu paman Rasulullah SAW yang selalu mendukung perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam meskipun ia tidak mau masuk Islam yaitu A. Abu Thalib, B. Abu Lahab, C. Abu Jahal, D. Abu Bakar. Jawabannya adalah A. Abu Thalib. Soal nomor 13. Salah satu keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah adalah A. Menanamkan akidah Islam, B. Mengajarkan cara hidup bermasyarakat, C. Menunjukkan perbedaan derajat, dan D. Mengajarkan cara berperang. Jawabannya adalah A. Menanamkan akidah Islam. Soal nomor 14. Turunnya wahyu pertama sebagai tanda bahwa Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi A. Rasulullah, B. Hamba Allah, C. Ciptaan Allah, D. Makhluk Allah. Jawabannya adalah A. Rasulullah. Soal nomor 15. Salah satu faktor penyebab kaum kafir menolak keras ajaran Islam karena A. Takut miskin, B. Takut kehilangan kekuasaan, C. Takut terhadap pimpinan, D. Diancam Abu Jahal. Jawabannya adalah B. Takut kehilangan kekuasaan. Soal nomor 16. Tercantum dalam surah apa tentang larangan pencampuran ajaran Islam dengan ajaran lainnya? A. Surah Al-Kafirun, B. Surah Al-Lahab, C. Surah Al-Fil, D. Surah An-Nas. Jawabannya adalah A. Surah Al-Kafirun. Soal nomor 17. Am-Huzan terjadi pada tahun A. ke-10 kenabian Muhammad SAW, B. ke-11 kenabian Nabi Muhammad SAW, C. ke-9 kenabian Muhammad SAW, dan D. ke-8 kenabian Muhammad SAW. Jawabannya adalah A. ke-10 kenabian Muhammad SAW. Soal nomor 18. Berapa lama umat Islam diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah? A. 5 tahun, B. 10 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun. Jawabannya adalah C. 3 tahun. Soal nomor 19. Kegiatan dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama A. 2 tahun, B. 3 tahun, C. 10 tahun, dan D. 13 tahun. Jawabannya adalah B. 3 tahun. Soal nomor 20. Berapa tahun Nabi Muhammad SAW melakukan dakwahnya di kota Mekah? A. 2 tahun, B. 3 tahun, C. 10 tahun, dan D. 13 tahun. Jawabannya adalah D. 13 tahun. Soal nomor 21. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memimpin hijrah ke Habsyi adalah A. Heraklius, B. Ashimah An-Najasyi, C. Utsman bin Affan, D. Haris Al-Ghazani. Jawabannya adalah C. Utsman bin Affan.
Soal nomor 22, salah satu alasan Nabi Muhammad SAW memilih Habsyi untuk menjadi tempat hijrah adalah A. Raja Habsyi yang terkenal adil dan bijaksana. B. Kota Habsyi yang bijaksana. C. Penduduk kota Habsyi yang banyak. D. Sukunya termasuk suku yang kuat. Jawabannya adalah A. Raja Habsyi yang terkenal adil dan bijaksana. Soal nomor 23. Di bawah ini adalah hikmah yang dapat diambil dari misi dakwah Nabi Muhammad SAW ke Taif, kecuali A. Senantiasa bersabar menghadapi ujian. B. Pantang menyerah dalam menggapai kesuksesan. C. Ambisius pada kekuasaan. Dan D. Selalu optimis dalam berjuang. Jawabannya adalah C. Ambisius pada kekuasaan. Soal nomor 24, tahun berapakah terjadinya Bai'at Aqabah 1? A. Tahun 621 Masehi. B. Tahun 622 Masehi. C. Tahun 623 Masehi. D. Tahun 624 Masehi. Jawabannya adalah A. Tahun 621 Masehi. Soal nomor 25, perjanjian antara Nabi Muhammad dan beberapa orang dari Madinah sebelum peristiwa hijrah disebut A. Bai'at Hudaybiyah. B. Bai'at Mekah. C. Piagam Madinah. D. Bai'at Aqabah. Jawabannya adalah D. Bai'at Aqabah. Soal nomor 26, sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi da'i pertama di kota Madinah adalah A. Mus'ab bin Umair. B. Ali bin Abi Thalib. C. Mas'ud bin Jabal. D. Ammar bin Yasir. Jawabannya adalah A. Mus'ab bin Umair. Soal nomor 27, agama yang dianut oleh masyarakat Madinah sebelum Islam datang adalah A. Yahudi, Nasrani, dan Tauhid. B. Nasrani, animisme, dan pagan. C. Yahudi, Nasrani, dan pagan. D. Tauhid, Yahudi, dan pagan. Jawabannya adalah C. Yahudi, Nasrani, dan pagan. Soal nomor 28, di bawah ini dua suku Arab di Madinah yang sering bertikai sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW adalah A. Kunaiko dan Nazir. B. Nazir dan Aus. C. Khazraj dan Aus. D. Quraizah dan Khazraj. Jawabannya adalah C. Khazraj dan Aus. Soal nomor 29, pengertian hijrah menurut istilah adalah A. Berpindah tempat. B. Berpindah dari kondisi gelap ke kondisi terang. C. Kembali. D. Rekreasi. Jawabannya adalah A. Berpindah tempat. Soal nomor 30, salah seorang sahabat yang menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya ketika akan hijrah ke Madinah adalah A. Abdurrahman bin Auf. B. Umar bin Khattab. C. Utsman bin Affan. D. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya adalah D. Ali bin Abi Thalib. Soal nomor 31, tempat persembunyian Nabi Muhammad ketika dikejar-kejar orang kafir Quraisy pada waktu akan hijrah ke Madinah adalah A. Gua Hiro. B. Gua Sur. C. Parit. D. Jabal Rahmah. Jawabannya adalah B. Gua Sur. Soal nomor 32, nama kota Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW disebut A. Taif. B. Yasrib. C. Khandaq. D. Khaybar. Jawabannya adalah B. Yasrib. Soal nomor 33, penduduk Madinah yang menerima hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat disebut A. Kaum Muhajirin. B. Kaum Ansor. C. Kaum Muslimin. D. Kaum Khawarij. Jawabannya adalah B. Kaum Ansor. Soal nomor 34, penduduk Mekah yang ikut hijrah ke Madinah bersama Rasulullah disebut A. Kaum Muhajirin. B. Kaum Khawarij. C. Kaum Ansor. D. Kaum Mukminin. Jawabannya adalah A. Kaum Muhajirin. Soal nomor 35, masjid yang pertama kali dibangun Nabi Muhammad SAW di kota Madinah adalah
A. Masjid Nabawi, B. Masjid Al-Haram, C. Masjid Al-Aqsa, D. Masjid Quba. Jawabannya adalah D. Masjid Quba. Soal nomor 36, perjanjian yang dilakukan antara kaum Ansor, Muhajirin, dan kaum Yahudi di Madinah disebut A. Bai'at Aqabah, B. Bai'at Ridwan, C. Perjanjian Hudaibiyah, D. Piagam Madinah. Jawabannya adalah D. Piagam Madinah. Soal nomor 37, perang yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy Mekah adalah A. Perang Uhud, B. Perang Badar, C. Perang Khandaq, D. Perang Ahzab. Jawabannya adalah A. Perang Uhud. Soal nomor 38, jumlah pasukan muslim yang meninggal pada perang Uhud sebanyak A. 25 orang, B. 70 orang, C. 50 orang, dan D. 100 orang. Jawabannya adalah B. 70 orang. Soal nomor 39, Perang Khandaq terjadi pada tahun A. 5 Hijriah atau 627 Masehi, B. 4 Hijriah atau 626 Masehi, C. 6 Hijriah atau 628 Masehi, D. 10 Hijriah atau 612 Masehi. Jawabannya adalah A. 5 Hijriah atau 627 Masehi. Soal nomor 40, pada tahun berapakah terjadinya perjanjian Hudaibiyah? A. 5 Hijriah atau 627 Masehi, B. 4 Hijriah atau 626 Masehi, C. 6 Hijriah atau 628 Masehi, D. 10 Hijriah atau 612 Masehi. Jawabannya adalah C. 6 Hijriah atau 628 Masehi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.